selamat pagi pendengar setia 108,0 Umi Medical FM. Dan di program terbaru kita pada hari ini, yaitu Umi Medical Podcast yang baru launching sekitar 1 minggu terakhir. Kembali lagi bersama saya, Dr. Mursid, yang pada pagi hari ini dalam acara talk show dan bincang-bincang seputar Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia Makassar. Selama pandemi ini, dokter-dokter yang selalu berada di garis terdepan, semoga tetap semangat, tetap sehat, dan setiap aktivitasnya menjadi amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di acara talk show Umi Medical FM dan Umi Medical Podcast telah hadir narasumber Dr. Ida Royani, MKes. Apa kabar, dokter? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Sehat, dok? Alhamdulillah. Ya. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, sebelumnya kami lebih jauh lagi, dok. Ini kami mau ucapkan Yaumul Milad, dok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yaumul Milad. Barakallahu fi umrik, dok. Semoga sehat selalu, bahagia, ya, bersama keluarga. Amin. Ya. Allahumma amin. Beliau saat ini adalah salah satu pimpinan di Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia. Beliau adalah wakil dekan 2. Dan rekam jejak beliau tentunya sudah sangat kita tahu. Kalau kita di orang UMI pasti sudah sangat tahu beliau. Beliau mantan ketua MEU juga dulu. Kemudian saat ini juga beliau kepala bagian Islam Disiplin Ilmu Kedokteran, Bioetika dan Profesionalisme Kedokteran. Dan tentunya kita kenal beliau dari dulu adalah orang yang sangat dokter, dosen yang sangat disiplin, yang berintegritas serta berdedikasi tinggi terhadap UMI. Alhamdulillah, dok. Jadi walaupun bukan asli orang UMI ya, dok, tapi dedikasinya saya lebih UMI daripada orang UMI. Iya, dedikasinya sangat tinggi dibanding orang-orang Ini UMI. sudah pakai hijau. Dan wakil dekan 2 juga kita ini termasuk salah satu kontributor yang sangat inovatif, terutama dari berbagai bidang di kedokteran. Baru-baru ini juga beberapa bulan terakhir ya, dok, sudah launching aplikasi yang sangat tentunya baik untuk kesehatan ibu dan anak yang kita kenal sebagai Indomaca ya, dok. Aplikasi untuk pengguna Android yang digunakan untuk bagaimana kita follow up ataupun menilai bagaimana keadaan-keadaan ibu yang sementara hamil untuk mencegah, tentunya yang berujung pada pencegahan angka kematian atau mortalitas dan kesakitan pada ibu dan anaknya. Nah, Dr. Ida juga ini salah satu kontributor dalam pengembangan Islam Disiplin Ilmu Kedokteran yang terintegrasi dengan mata kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia. Dan tentunya di IDIK juga ini sangat berperan dan sangat berpengaruh terhadap ilmu agama-agama dari anak-anak dan adik-adik yang sementara koskap di ilmu bagian di profesi dokter. Jadi hari ini kita akan bincang-bincang kepada Dr. Ida tentang bagaimana pengembangan sumber daya manusia di Fakultas Kedokteran UMI ini pada umumnya dan khususnya di selama masa pandemik ini berjalan. Dan saat ini, dok, kan sudah masuk di semester gasal. Ya, sudah mulai bersemester gasal. Sampai saat ini bagaimana, dok, untuk kesiapan untuk sumber daya manusia kita di Fakultas Kedokteran UMI ini, dok? Ya. Terima kasih, Dr. Mursid. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih terima kasih sudah diundang untuk mengisi acara podcast pada hari ini. Terus terang saya agak surprise waktu kemarin dikirimkan undangan untuk mengisi ini karena beberapa waktu terakhir ini saya sedang gandrung-gandrungnya mengamati YouTube dan kemudian saya sendiri ada di rumah itu karena kita banyak aktivitas di rumah, banyak kegiatan di rumah. Saya berpikir mungkin ada baiknya saya, suami dan anak-anak itu sedang membuat channel YouTube juga. Terus kemudian saya melihat karena kita mau menjadi itu sedang tertariknya, jadi saya banyak mengamati beberapa channel YouTube.
melihat podcast dan Konten-konten yang kreatif ya, Dok. konten kreatif, vlog dan seterusnya secara intens. Dan kemudian saya tiba-tiba berpikir, "Wah, sepertinya bagus kalau kita membuat podcast juga kan?" Podcast juga di FK UMI, dan saya baru berencana untuk berbicara kepada penanggung jawab dari unit ini, dan ya itulah tiba-tiba besoknya saya dikirimi surat sana. Alhamdulillah, artinya ya berarti apa yang saya pikirkan itu sudah lebih dahulu dipikirkan oleh tim PH, dan saya mengucapkan terima kasih sekali untuk itu. Dan insya Allah ya mudah-mudahan ke depan, karena kebetulan alhamdulillah ya itulah, karena memang karena kebetulan juga misalnya sangat open minded, jadi juga sangat memahami bahwa dari dulu kan saya suka hal-hal yang sifatnya dinamis ya, maksudnya setiap hari saya selalu mau harus ada sesuatu hal yang berubah, ada yang bertambah misalnya. Jadi di kampus ini ya mungkin kita belajar juga ya, banyak belajar dari ayahanda dekan, teman-teman sekolega yang lain, bahwa di fakultas ini tiap hari pokoknya harus ada inovasi yang terpikirkan. Harus ada inovasi yang terbaru, Dok. Harus ada inovasi yang terbaru dan seterusnya. Dan terus terang kondisi pandemi COVID-19 ini memberikan suatu pengaruh yang luar biasa terhadap percepatan. Jadi ini memberikan percepatan yang sangat memberikan percepatan ya, Dok. Ya, memberikan dikala orang-orang lain malah terhambat, berhenti semua, malah ini memberikan percepatan pada Fakultas Kedokteran. Jadi ini memberikan percepatan yang luar biasa pada sistem pembelajaran kita. Kalau dulu rasa-rasanya kalau kita berpikir tentang pembelajaran daring, blended learning, itu saya kadang-kadang berpikir itu bagaimana nanti implementasinya ya. Langsung terpikir banyak hal, dan alhamdulillah betul ini salah satu hikmah dari pandemi Covid. Kita sudah ada berapa bulan, mulai dari bulan Maret, Dok. Maret, April sampai saat ini sekitar 4-5 bulan, Dok. Ya, 5 bulan kita ini, dan dalam waktu 5 bulan itu banyak sekali lompatan-lompatan yang sudah kita lakukan, dan alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali tim unit production house ini bisa mengikuti bisa memenuhi kebutuhan itu. Jadi setiap rapat dengan PH itu ya kita kan banyak sekali, apalagi kalau ayahanda dekan terus disambung dengan kita, itu idenya, gagasannya itu bisa sampai meluas kemana-mana kan. Dan itu kan butuh diterjemahkan dalam bentuk teknis. Ya, ini mungkin kesempatan juga untuk kami, Dok, untuk mengembangkan diri dari unit production house, Dok. Betul. Karena kalau kami lihat kondisi yang pandemik sekarang ini yang tidak tahu ujungnya sampai mana. Jadi kita harus berusaha untuk lebih kreatif, lebih inovatif, kemudian menyampaikan bagaimana mencoba inovasi-inovasi yang baru, dan kami harap nantinya selama masa pandemi ini dan berikutnya nanti apabila sudah membaik lagi, kita tetap menjadi motor penggerak yang baik untuk program-program baru, terutama di program yang kita canangkan ini, blended learning ini, Dok. Seperti itu. Jadi ini sekali lagi seperti yang kita ketahui bersama, konsep yang umum new normal life itu kan berarti bahwa setelah ini akan ada kehidupan baru yang tidak akan pernah sama lagi dengan kehidupan yang sebelumnya kan. Ya seperti itu, dan saya kira di masa ini kita lagi mempersiapkan diri untuk ke situ. Seperti itu. Harus siap, tidak siap, harus siap ya, Dok. Harus siap, semuanya harus siap kan. Kita sudah sama-sama mengetahui bahwa orang yang bisa survive hidup itu adalah orang yang bisa mengikuti perkembangan. Teringat sama quotes-nya Dr. Nas kemarin, if you don't change, you die. Betul. Kalau kita tidak berubah, ya kita akan begitu-begitu saja, kita akan mati di telan bumi. Kalau saya seperti itu, kalau saya mungkin mau menambahkannya, maksudnya bukan cuma sekedar saja bilang bahwa kita berubah, tetapi artinya kita bisa lebih pertama kita lebih harus visioner. Artinya apa yang pikiran kita itu beyond of today gitu kan. Maksudnya harus ada lompatan ke depan. Kalau selesai hari ini, selesai melakukan pekerjaan, lanjutkan pekerjaan yang lain. Itu harus dimulai dari mind kita, dari pikiran kita. Jadi artinya apa yang kita lakukan itu kan mengikuti apa yang kita pikirkan. Kalau kita tidak, jadi kita harus membiasakan pikiran kita itu beyond of today, beyond of di luar apa yang ada hari ini, lebih daripada hari ini.
Iya, Jadi Dok. seperti itu. Ya, berbicara masalah ini Dok, semester yang akan berjalan ke depan kan beberapa bulan terakhir juga kita telah melaksanakan berbagai metode perkuliahan dan tentunya ini dibutuhkan kesiapan untuk sumber daya manusianya kita baik Ya. itu mulai dari karyawan, dosen, seluruh sivitas akademika di Fakultas Kedokteran UMI ini harus selalu siap untuk mengembangkan bagaimana caranya memberikan yang terbaik untuk mahasiswa kita walaupun mungkin tidak ada pertemuan secara tatap muka dengan mereka secara langsung maksud saya. Jadi untuk itu Dok, mungkin saya mau tanyakan pertama bagaimana kesiapannya sumber daya manusia di Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia selama ini Dok? Baik, jadi kalau kita bicara tentang sumber daya manusia ini adalah salah satu effort yang sangat penting dalam organisasi, ya. Iya. Dalam organisasi itu kan kita ketahui untuk melaksanakan suatu menjalankan organisasi itu ada 5M ya yang harus terpenuhi. Jadi 5M, ya. method, money, kemudian man, machine, material, ya kan? Itu Ya. harus terpenuhi Ya, semua. betul sekali. Oke, dari situ kan kita bisa mengetahui bahwa manusia, sumber daya itu adalah sangat-sangat penting. Kalau kita bicara tentang SDM dalam kurikulum, kita perlu memahami bahwa core bisnis kita atau urusan inti kita dalam institusi pendidikan ini, institusi pendidikan kedokteran itu kan adalah kurikulum. Nah, artinya bagaimana menjalankan kurikulum itu. Lalu kemudian untuk menjalankan kurikulum kita perlu yang tadi itu kan, yang 5M itu. Iya, 5M. Nah, salah satunya kita fokus ke sumber daya sekarang. Bicara tentang sumber daya, berarti sumber daya yang kita butuhkan itu adalah orang-orang yang dapat memenuhi ini menjalankan ini kurikulum, Iya. ya, mulai dari merencanakan, lalu kemudian memikirkan bagaimana caranya dan seterusnya. Lalu kemudian mengimplementasikannya, ya kan? Nah, terus kemudian berbicara tentang itu juga ada komponen-komponen, bukan cuma dosen saja yang mengajar. Kalau kita bicara tentang SDM ya, Iya, dalam menjalankan semuanya kurikulum, berarti. semuanya, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, ya, Iya. pegawai, petugas laboratorium, tenaga administrasi, terus tenaga IT dan seterusnya. Ya, lalu kemudian tentu saja ada orang-orang yang mengelola manajemen pendidikan, orang-orang MEU, orang CEU, orang PH dan seterusnya. Itu harus komplit, harus terpenuhi. Ya, kalau alhamdulillah kita di Fakultas Kedokteran ini kita kan sudah berapa tahun ya? Sudah 28 tahun kan Dari kemarin. tahun 92 ya Dok? Ya, 92. Berarti tahun 2020 ini 28 tahun. Itu bukan usia yang muda. Alhamdulillah. Sudah cukup matang dan dewasa itu Dok? Sudah, kalau untuk ukuran manusia sudah sangat dewasa. Iya Dok. Nah, tentu saja SDM-nya. Jadi, secara prinsip modalitas dasar dari SDM FK UMI itu alhamdulillah itu sudah sangat terpenuhi. Ya, alhamdulillah. Bicara tentang modalitas dasar itu kalau menurut saya ya adalah yang pertama niat dulu kan, integritas ya kan, dedikasi. Yang seperti tadi yang Dr. Musid katakan, dedikasi, integritas dan seterusnya. Alhamdulillah kita di sini punya banyak sekali orang yang berdedikasi, punya banyak sekali orang yang berintegritas. Dan seperti itu. Itu modal utama. Jadi orang-orang yang punya dedikasi, punya integritas, disuruh bikin apa saja itu pasti mereka akan siap. Ya Iya, kan? gitu Dok. Terlepas even mereka belum tahu itu apa ya, Iya. blended learning itu apa, enggak tahu kan? Iya. Belum terlalu familiar. Tapi mereka mau dulu. Alhamdulillah kita punya Jadi jalan sambil belajar begitu Dok? Iya, learning by doing. Learning by Kita di doing. sini begitu. Ya, Iya. Dr. Musid, kita di sini kebanyakan begitu, learning by Memang doing. seharusnya seperti itu. Kita punya ahli pendidikan kedokteran di sini cuma 2, ya kan? Tetapi yang memikirkan tuh banyak. Mulai ahli pendidikan, lalu kita semua, kita borongi semua ini hal-hal. Mulai dari perencanaan kan, kalau kita bicara kurikulum berarti kita Iya. mulai perencanaan dulu. Alhamdulillah dalam perencanaan ini, oke, kita jalan semua, kita cari referensi, kita belajar sama-sama, akhirnya kita sambil jalan. Nah, kemudian yang kedua itu adalah semangat. Semangatnya Kita itu iya. semangat melakukan sesuatu itu di sini luar biasa sekali, Dr. Mursyid ya. Begini, yang ada hal yang sangat karakteristik yang sangat kuat di Fakultas Kedokteran UMI. Orangnya tuh sangat bersemangat, passionnya. Kita di sini adalah orang yang memiliki gairah yang
bergairah dalam melakukan apa saja gitu kan. Nah, di saat misalnya kalau mungkin di tempat lain mereka kalau ada sesuatu hal yang baru yang mereka pikirkan dulu kan Susahnya dulu. Banyak sekali pertimbangan. Banyak kan pertimbangan apakah untuk ini mengambil sesuai keputusan, dengan iya. apakah ini sesuai dengan teori kah, adakah landasan. Nah kalau yang landasan teori itu saya banget ya, saya sekali tuh kalau ada apa-apa itu sesuai landasan teorinya enggak, itu sudah sesuai, itu memenuhi ada referensinya enggak, kalau itu saya ya. Tetapi alhamdulillah kita yang dominan di sini kan ayahanda dekan dengan wakil dekan 1. Mereka itu prinsipnya mulai saja dulu. Nah, saya yang biasa merepotkan diri untuk melihat ini sesuai enggak referensinya. Ayo kita berusaha untuk mendekatkan dengan referensi dan seterusnya. Dan itu yang alhamdulillah, sementara yang lain masih ya, orang lain yang masih diam-diam melihat kondisi bagaimana. Oh, kita tidak melihat kondisi dulu. Pokoknya kita langsung mulai. Jalan saja. Alhamdulillah tidak pernah ada masa vakum. Meskipun 1 pekan pun tidak pernah. Kita langsung pada saat masa pandemi kita rapat intens, setiap malam kita rapat sampai jam berapa malam kita rapat untuk mempersiapkan hal-hal ini. Setelah itu kemudian, nah alhamdulillah juga di sini kita itu semangat keluarga besar fakultas kedokteran, semangat kekeluargaan itu, dan kemudian ikatan itu kan begitu kuat ya. Jadi kalau misalnya ada yang ditetapkan dari atas, kalau Dukan sudah bilang begini, yang lain itu ke bawah itu sudah ini. Jadi mereka semua kompak, kompak. Karena orang-orang di sini tahu bahwa itu adalah yang terbaik setelah apalagi sudah ada instruksi dari ayahanda dekan dan semua. Beliau itu sangat pemikirannya sangat ke depan, visioner sekali. Orang lain belum pikirkan, beliau itu loncatan pikirannya itu bisa sampai beberapa lompatan ya. Saya ingat tuh waktu kemarin itu sempat ayahanda dipanggil di acara seminar internasional tentang pengembangan kurikulum selama masa pandemik ini. Ternyata UMI menjadi salah satu percontohan di seluruh Indonesia. Bahkan mungkin di awal-awal pandemik hanya kita ya mungkin ya dok yang tetap berjalan walaupun mungkin di tengah-tengah di kondisi lain banyak sekali institusi lain yang merasa takut untuk memang mencoba di sisi lain pada kondisi-kondisi saya sendiri pun kadang-kadang komplain ya. Komplain pada saya kan saya bilang tadi bahwa di antara misalnya ayahanda dekan, wakil dekan 1, kemudian kami kan sering berdiskusi pada hal seperti itu dan yang lain-lain juga. Biasanya saya sangat concern dengan sesuatu hal yang sifatnya, saya kan orangnya begitu sangat ceritanya pokoknya ini ini sesuai referensi, ini ada anunya ndak, ini ada kajian-kajiannya ndak, dan seterusnya. Nah, sementara mereka itu seringkali bahwa tidak kita melakukan dulu, pokoknya pakai seolah-olah, menurut saya itu pragmatis, tetapi setelah berjalan betul juga ya, ternyata itu betul. Contoh kecilnya saja dok, ini kemarin yang masalah sumpah janji esket itu betul. Saja dok, ternyata awalnya kita takut untuk melakukan ini, tapi ayahanda dekan belum ada kebijakannya kan, belum ada aturan yang regulasi yang jelas. Ternyata setelah kita melakukan duluan, yang lain malah di tempat lain sudah virtual, akhirnya ikut. Itulah. Jadi sangat inovatif tentunya. Alhamdulillah kita sangat bersyukur dia di bagian dari Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia. Pimpinan kami semua begitu amanah dan begitu kreatif dan inovatif, mengayomi kami semua selaku dosen, karyawan, dan kami harap semua ini kekeluargaan ini dapat berjalan, dapat dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan satu pertanyaan lagi dok, ini mungkin seperti yang kita tahu bahwa di masa pandemik ini segala sesuatunya itu terbatas dok. Jadi kita mulai dari di angkutan umum saja itu maksimal sampai 50%. Sementara yang kita lihat bahwa di fakultas ini sudah di universitas sudah mulai berjalan kembali, orang-orang sudah masuk kerja kembali, namun tetap dibatasi sesuai dengan protokol kesehatan. Apakah itu cukup dok dengan untuk menjalankan segala proses akademik ataupun segala proses yang ada di Fakultas Kedokteran UMI ini? Ya, jadi karena
seluruh kegiatan pembelajaran kita itu adalah by online. Jadi artinya tidak ada tuntutan mereka harus bekerja di kampus kan. Jadi semua dosen kita sekarang ini bekerja di tempat mereka masing-masing. Tetap berjalan. Semuanya berjalan. Bahkan intensitas kegiatan itu malah lebih meningkat, lebih terpenuhi sekarang dibandingkan dengan dahulu. Saya sampai mengatakan kepada bagian keuangan kita harus mempersiapkan biaya lebih ekstra, bukan ekstra, maksudnya kalau dulu kalau misalnya dulu itu pembayaran itu menunda-nunda karena misalnya seperti di rumah sakit itu menunggu dari rumah sakit dan seterusnya. Sekarang tidak kan, pembelajaran daring itu konsekuensinya adalah setelah kegiatan itu dilaksanakan lalu kemudian ada unit kos yang masuk dan kita harus bayar seperti itu. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya sekarang lebih dinamis ya seperti itu. Nah, adapun yang lain pengelolaan pengaturan pun kan banyak kita lakukan melalui pertemuan by daring kan. Misalnya melalui pengaturan kita mau melakukan ini, kita rapat, kita bisa melalui daring dan seterusnya. Dan saya kira alhamdulillah tidak ada hambatan dengan ini. Bahkan saya sendiri pun secara pribadi menganggap bahwa ini adalah suatu kondisi yang sangat-sangat masih sangat kondusif lah ya untuk tetap menjalankan. Memang tapi saya mau menambahkan Dr. Mursyid, itu tadi kan hal yang positif ya, hal-hal yang positif. Tapi ada hal-hal yang memang masih perlu dipikirkan, masih perlu diantisipasi tentang SDM misalnya. Jadi SDM kalau kita sudah bicara teknis operasional, biasanya itu tetap ada hal yang perlu kita cermati. Di awal-awal dan saya kira di awal-awal itu misalnya untuk mengoperasikan Zoom saja masih ada yang keteteran. Ya, tapi alhamdulillah kan kita di sini kalau ada begitu seperti itu kita rapatkan lagi bagaimana lagi. Kemudian kita pikir harus ada fasilitator. Kita kan di sini ada banyak anak-anak muda yang keren-keren, teman-temannya Dr. Mursyid kan ya, yang pokoknya sangat-sangat responsif dengan hal gitu. Akhirnya kemudian kita melakukan pendampingan pada guru-guru kita, pada dosen-dosen kita yang butuh pendampingan. Alhamdulillah sekarang sepertinya berjalan mereka dengan baik sudah sangat familiar ya dengan itu semua. Dan semuanya ini alhamdulillah sejak dari bulan 3 Dok kita sudah mulai seperti itu. Akhir bulan 3 itu kita sudah mulai seperti itu dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Walaupun mungkin ada beberapa kekurangan, tapi saya rasa itu kita harus mengambil hikmah dari semuanya karena banyak sekali yang institusi lain yang mungkin tidak mampu seperti itu, tapi kita dengan segala semangat kita dapat tetap berjalan. Show must go on Dok. Ya betul. Dan saya pikir saya tiap hari, tiap saat itu harus merasa perlu untuk bersyukur kepada Allah terus-menerus karena kita selalu diingatkan oleh Ayahanda kan bahwa kita semua juga saling mengingatkan bahwa kita kalau niat kita pokoknya luruskan niat kita, harus jujur dengan niat kita ya kan. Jujur dengan niat kita, lalu kemudian kita juga saling mengingatkan diri sendiri bahwa ini kita harus menjadi syiar begitu, bukan cuma sekedar kalau misalnya kita cuma mau menjalankan ini sebagai suatu hal yang rutin belaka begitu ya, yang standar belaka itu kayaknya biasa saja. Ya biasa saja. Kita harus berpikir bahwa ini harus menjadi hal yang luar biasa, beyond the expectation untuk umat dan seterusnya, dan banyaklah keajaiban yang ditunjukkan, yang hanya muncul dengan hal-hal itu semua. Iya Dok. Mungkin karena kita terbatas waktu Dok, dan insya Allah ini akan menjadi kegiatan rutin untuk terutama di unit production house. Nah nantinya kami harap mungkin kesediaan ibunda, kemudian ayahanda semua untuk dapat berpartisipasi dan ikut dalam kegiatan-kegiatan ini. Ya, sahabat Umi Medical FM dan Umi Medical Podcast dimanapun Anda berada, itulah tadi sedikit bincang-bincang kita. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran Dok atas waktu dan kesempatannya pada hari ini, dan sekali lagi kami ucapkan selamat ulang tahun. Terima kasih. Ya Mulwila, barakallah, sangat banyak sekali ucapan-ucapan dari yang masuk di grup untuk beliau. Alhamdulillah. Ya. Semoga sehat selalu Dok. Ya, doakan kami juga Dok di sini, semua sehat-sehat. sehat. Saling mendoakan semoga
doa yang diberikan kepada saya itu dipulangkan kepada yang mendoakan. Amin Katakan, ya rabbal itu alamin. salah satu manfaat dari kita mendoakan orang lain. Ada doa itu akan kembali kepada diri kita masing-masing. Pokoknya senang sekali. Ini tahun keberapa ya saya berada di UBI? Tahun ke-12 saya berada 12 tahun, Dok. 12 tahun, Wah, alhamdulillah, Masya Allah. dan 12 tahun yang sangat luar biasa. Terima kasih semua. Ya, terima kasih. Iya. Terima kasih dokter.